Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih untuk saudara Al-Ah Gugun Gunawan. Ya, ini temanya memang jelas sangat kuantitatif sekali, ya, pengaruh dari kompensasi X1 dan pengembangan karir X2 terhadap kinerja karyawan. Nah, ada beberapa hal masukan dari saya. Ini yang pertama adalah terkait dengan latar belakangnya. Ya, sayang sekali latar belakang itu sangat pendek sekali gitu ya, sehingga ya hanya 1,5 halaman gitu ya. Di paragraf ini juga dari paragraf 1 ke paragraf 2 itu dia belum padu. Jadi harus ada penyambungnya. Kan paragraf pertama berbicara tentang manajemen SDM dan berbagai aktivitasnya. Itu sebenarnya perlu dieksplor lagi sebenarnya. Dan kemudian tiba-tiba langsung loncat ke koperasi simpan pinjam Baitul Ikhtiar. Nah, ini juga agak sedikit perlu ditambahkan paragraf sebelumnya, bahwasanya pengelolaan manajemen SDM itu juga terjadi pada umpamanya perbankan atau perusahaan besar, BPRS sampai ke KSPPS. Nah, kalau sudah ngomongin KSPPS baru bolehlah nyambung ke Baitul Ikhtiar. Oke. Nah, kemudian di paragraf yang di halaman 2 itu tiba-tiba juga langsung kemudian mengutip dari perkataan Hanafi dalam Widodo gitu ya 2007. Ini juga sepertinya belum mengemukakan secara detail terkait dengan permasalahan tadi. Kalau di penjelasan lisannya cukup bagus malah tadi itu. Jadi penjelasan lisan yang tadi itu dijelaskan, itu dimasukkan ke latar belakang. Contohnya tadi, kenapa kemudian ternyata kepuasan dari kerja karyawan di Baitul Ikhtiar ini kurang. Tadi kan salah satunya adalah karir pet yang belum jelas gitu ya. Kemudian juga mungkin kompensasi juga. Ini terkait juga. Terus di halaman pertama juga ada sumber daya manusia dan lembaga perlu dikelola, itu di spasi baru saja. Termasuk juga di halaman kedua ini ada spasi yang satu spasi, ada yang 1,5 gitu ya. Ini nanti diperbaiki lagi. Jadi intinya di latar belakang ini ditambahkan. Jadi jangan hanya kemudian langsung pendek sekali gitu ya. Ya minimal 5 halaman lah ya ditambahkan. Oke, kemudian yang kedua, saya baca antara rumusan masalah dengan dengan tujuan. Kayaknya yang benar itu tujuannya kalau merujuk kepada judul ya, yaitu menganalisis pengaruh kompensasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, menganalisis pengaruh pengembangan karir terhadap kinerja karyawan. Nah, itu yang benar kayaknya itu. Kemudian mengetahui variabel mana yang paling dominan, nggak pakai T ya. Nah, itu karena kalau pertanyaannya malah bagaimana pendistribusian kompensasi, bagaimana penerapan pengembangan, nah, itu malah nggak nyambung gitu ya. Jadi yang betul itu adalah di tujuan penelitiannya, sementara rumusannya itu salah gitu ya. Jadi nanti yang rumusan itu menyesuaikan dengan pertanyaan atau dengan tujuan penelitian. Ya ini kalau 2 ya 2 saja gitu. Atau mau yang ketiganya itu bagaimana pengaruh langsung, jadi pengaruh keduanya terhadap kinerja. Kita akan fokus di kinerja saja. Jadi kalau kinerja itu dia lebih terukur, nggak usah pakai kinerja itu ya otomatis di sana ada produktivitas gitu ya. Karena kan memang ini murni nanti di manajemen SDM. Oke. Nah, kemudian juga penulisan KSPPS itu ya SPPS-nya itu besar, B-nya juga besar juga. Itu nanti teknikalnya ya, di teknisnya. Oke. Kemudian kita menggunakan, karena ini yang digunakan adalah satu metode, jadi di bab ketiga itu dia pakai metode penelitian, bukan metodologi penelitian. Baik, nah di bab kedua, karena ini biasanya salah satu dari ciri khas penulisan tesis itu kan dia sistematis ya. Jadi kalau judulnya adalah pengaruh kompensasi atau kompensasi ya, gaji bahasa lainnya, maka kemudian yang pertama di bab kedua itu adalah pertama bicara tentang kompensasi dulu
ya bicara tentang kompensasi. Nah, kalau udah kompensasi baru ngomongin tentang pengembangan karir. Sebenarnya dia masuk ke training and development. Ini nanti bisa ditambahkan di elemen-elemen dalam manajemen SDM di latar belakang, bahwa salah satu dari elemen SDM yang paling mempengaruhi kinerja itu nanti lihat dari penelitian-penelitian sebelumnya itu adalah ya kompensasi, benefit ya, dan juga karir atau pengembangan karir atau training and development bisa juga. Nah, dari situ baru masuk ke baitul ikhtiarnya. Jadi di bab kedua kajian teoritis oke, ya, tapi diawali dengan kompensasi ya atau kompensasi ya. Jadi kompensasi, kemudian nanti ada pengembangan karir, baru masuk ke kinerja. Nah, landasan syariahnya sebenarnya bisa di setiap pembahasan. Jadi umpamanya ketika bicara tentang kompensasi kan bicara tentang gaji, benefit, tunjangan dan lain sebagainya. Nanti disebutkan di situ ayat Al-Qur'annya atau hadisnya tentang gaji dan juga tentang hadisnya. Kemudian yang kedua tentang pengembangan karir. Di situ juga disebutkan bahwasanya pengembangan karir itu ternyata juga ada di dalam Al-Qur'an ataupun hadis atau pendapat dari para ulama tentang itu. Nanti disupport lagi dengan riset sebelumnya, bahwasanya nanti di literatur review itu ternyata memang yang paling mempengaruhi kinerja itu adalah selain tadi dari kompensasi, kemudian nanti ada pengembangan karir, kemudian nanti biasanya terkait juga dengan hubungan industrial, training and development-nya, termasuk juga budaya kerja. Ya, kenyamanan itu juga nanti salah satu jadi penyebab dari kinerjanya itu dimasukkan gitu ya, dimasukkan. Jadi di sini ada landasan syariahnya kalau bisa 3 hal utama, yaitu kompensasi, pengembangan karir dan kinerja, itu dimasukkan landasan syariahnya masing-masing. Terus karena ini kalau ayat Al-Qur'an sebaiknya pakai syakal ya, pakai harokat. Kemudian kalau hadis ya nanti khawatir nanti suruh dites nggak bisa baca ya, susah, mendingan cari hadis yang ada syakalnya atau ada harokatnya, itu lebih memudahkan. Hadis tulisannya itu TS bukan ST, hadis gitu ya, itu di halaman ke-7. Kemudian nanti kalau Pak Bukhari nanti biasanya itu kalau umpamanya dia kutipan baik Al-Qur'an, hadis ataupun kutipan yang langsung yang dia lebih dari 5 baris ya, itu biasanya memang spasinya itu 1 dan menjorok ke dalam. Nah, itu nanti diperbaiki. Kemudian kutipan Yusuf Qaradawi yang bentuk Qaradawi, jadi Yusuf itu dihilangkan, jadi nama terakhir saja ya, nama terakhir, kemudian tahun. Kalau mau pakai halaman bolehlah, nggak apa-apa gitu ya. Kemudian juga yang di halaman 8 itu juga nanti ini sudah miring, sudah bagus, tinggal menjorok ke dalam dengan spasi 1 gitu ya. Nah, kemudian di literatur review ini sebenarnya nggak apa-apa sih dibuat kolom kayak gini, cuman SEMM-nya itu dihilangkan, jadi nggak usah pakai gelar. Kemudian ini kan sebenarnya dia subbahasan atau judulnya ya. Kenapa di sini jadi subbahasan atau pembahasan saja seharusnya itu? Kompensasi dan evaluasi kinerja dalam perspektif Islam. Ya masih bisa nyambung lah gitu ya. Pelatihan dan pengembangan terhadap produktivitas kerja atau kinerja karyawan masih bisa. Variabel yang muncul, ikatan kerjasama, motivasi, stabilitas. Nah ini boleh, tapi ini kan cuma 2, berarti nanti ditambahkan minimal 5. Kemudian yang paling penting itu adalah positioning dari penelitian kita. Ya, umpamanya Erlin Emilia Kandau melakukan penelitian mengenai pelatihan dan pengembangan, ya ini pengaruh pasti ya, pengaruh pelatihan dan pengembangan terhadap produktivitas kerja karyawan. Kemudian uraiannya atau biasanya itu metode yang digunakan adalah seperti ini, variabelnya itu ini, kemudian variabelnya sudah ada muncul dan ada hasilnya. Penelitian oleh Erlin Emilia Kandau menunjukkan bahwasannya variabel pelatihan dan pengembangan sangat berpengaruh terhadap produktivitas kerja. Nah, perbedaannya ini berikutnya, perbedaan dengan penelitian yang akan kami lakukan, yang perlu dilakukan adalah kami bukan pelatihan variabelnya tetapi kompensasi, dan juga sama di sini di pengembangan karir. Dan
risetnya itu di Baitul Ikhtiar, sehingga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Erlin, nanti termasuk juga Imam Mahfud dan lain sebagainya. Jadi ditambahkan minimal itu 5, kemudian dengan dengan variabel yang diusahakan itu sama dekat sehingga nanti lebih mudah. Oke. Kemudian kerangka teorinya sudah benar gitu ya, walaupun memang ini ya sederhana, nggak apa-apa lah gitu ya. Tadi sebenarnya saya sedikit menawarkan yang gabungan kualitatif pun masih bisa juga. Jadi selain ini kuantitatif ditambahkan kualitatif untuk melihat, saya sebenarnya pengen melihat bagaimana pengembangan karir yang ada di Baitul Ikhtiar gitu. Jadi dia ada kualinya juga gitu. Jadi walaupun nanti sebenarnya bisa masuk ke di latar belakang juga bisa sebenarnya, atau mungkin di bab 2 juga bisa tentang bahwa pelaksanaan dari untuk pengembangan karir di Baitul Ikhtiar itu seperti ini loh gitu ya. Nah berarti apa yang kurang? Nggak mesti kuantitatif, karena kalau kuantitatif hanya melihat pengaruh kompensasi gaji dan juga pengembangan karir, yang sementara strategi untuk kedepannya itu belum ada gitu. Jadi usul saya ada tambahan strategi, ya mix method nggak masalah juga gitu. Jadi ada tambahannya, dan ini menurut saya lebih applicable, terutama nanti terkait dengan pekerjaan. Ya kalau saran saya, pekerjaan itu tidak menghalangi untuk kuliah, bahkan seharusnya kuliah ini harus mensupport untuk pekerjaan. Ini yang paling penting ya, jangan sampai nanti kok kayak jadi beban, jangan seperti itu. Justru kuliah kita ini itu akan mensupport, akan menyokong untuk karir kita. Nah, nanti pembimbingnya satunya Pak Awang aja ya, karena nanti memang fokus di manajemen SDM. Jadi kita belajar lagi. Ya walaupun sebenarnya ada yang lain, sebenarnya ada di Azikro itu ada Pak Ari Julmanan. Kalau beliau itu di expertnya itu di pengalaman. Ya nanti kalau mau boleh juga ke sana. Jadi nanti biar belajar lagi. Gitu. Jadi ingat, kuliah itu bukan beban, kuliah itu bukan sesuatu yang memberatkan apalagi mengganggu pekerjaan, tapi kuliah itu justru dia itu akan mensupport untuk pekerjaan kita. Ya, itu yang paling penting. Nah, nanti setelah kerangka berpikir nanti ditambahkan tuh penjelasan-penjelasan yang sedikit gitu ya, tentang bahwasannya komponen variabel dari kompensasi itu adalah penghasilan tetap, penghasilan tidak tetap, tunjangan. Nah, itu nanti disebutkan yang ada itu apa saja. Jadi rekomendasi mungkin nanti ya dengan satu Pak Awang, 2 Pak Ari Julmanan, yang di itu biar Pak Ari Julmanan kan rumahnya di mana, di Laladon juga, di Pagelaran. Jadi nanti bisa ketemu biar nanti Gugun dapat banyak manfaat gitu ya. Oke, terima kasih. Kemudian pendekatan penelitian tadi yang pertama wajib itu adalah mahasiswa itu wajib untuk mengutip karya dosen tetap atau dosen tidak tetap gitu. Nanti tambahkan buku saya dan juga buku teman-teman yang lain terkait dengan metode penelitian. Sebenarnya kalau Ari Kunto itu kan dia lebih ke metode penelitian pendidikan. Sebenarnya kalau di syariah atau di hukum atau mungkin di ekonomi itu biasanya nggak terlalu dipakai Ari Kunto itu. Suharsimi Ari Kunto. Ari Kunto itu laki-laki atau perempuan? Cowok lah, Ari Kunto. Perempuan ya. Itu udah lihat bukunya berarti. Terima kasih. Suharsimi ya, Suharsimi Ari Kunto itu perempuan. Ya, ini Suharsimi Ari Kunto itu dia lebih banyak ke metode penelitiannya itu ke pendidikan gitu ya. Jadi nanti diganti saja dengan buku saya. Kemudian nanti ada bukunya Pak Hendy Tanjung, ada Pak Prof Muhammad gitu. Pokoknya yang di riset metodologi terutama nanti di SDM. Nanti bukunya Pak Awang juga dimasukkan juga, beli aja lah, paling 100.000 kalau nggak salah ya, udah ya. Nah itu juga bisa diinikan, itu di metodologi ini penting sekali ya, karena walaupun kalau level manager itu sebenarnya ya bukan lagi kuantitatif, itu hanya supporting ya, nanti lebih banyak ke kebijakan
gitu ya. Jadi Gugun nanti lebih banyak ke kebijakan terkait dengan pengembangan karirnya, kemudian juga penetapan dari komponen-komponen atau variabel yang ada di gaji. Oke, populasi yaitu standar lah ya. Populasi yang mau ngambil berapa persen? Di sini kalau ngambil itu ada 20 sampai 25%, nanti pakai Google Form. Cuman saran saya tadi ditambah kualitatifnya agar lebih bervariasi. Jadi jangan hanya satu. Jadi pertanyaan 1 dan 2 itu pertanyaan kuantitatif, kemudian pertanyaan ketiga itu adalah kualitatif. Jadi nanti semacam kelanjutan setelah ketemu kuantitatif itu mau ngapain gitu ya. Umpamanya sudah ketemu nih bahwasannya hipotesanya adalah ya pastilah gaji sangat mempengaruhi kinerja. Ya itu kayaknya kuat sekali. Kemudian tadi kalau dari latar belakang juga disebutkan pengembangan karir itu juga sangat kuat sekali. Terus kalau sudah tahu mau ngapain? Kuantitatif ya berhenti di situ. Sudah pokoknya pengaruhnya kuat gitu. Nah nanti ada tambahan pertanyaan ketiga itu rekomendasi untuk bagaimana pengembangan berikutnya. Apakah akan fokus di gajinya atau mungkin di pengembangan karirnya. Itu ada tambahan di pertanyaan yang ketiga. Saya sebenarnya pengen tahu terakhir sekali dari saya di halaman 14. Coba Gugun boleh dibuka di halaman 14. Saya hanya ingin tahu saja, memastikan bahwa Gugun itu menguasai item. Item itu nggak pakai A ya. Item itu kalau bahasa Inggris jadi item gitu ya. Item ini masih ngikutin item sama provinsi. Provinsi benar ya? Item ini masih item. Provinsi pakai P atau pakai V sih? Pakai P benar ya? Apa provinsi pakai P atau pakai V? Kalau yang bahasa Inggrisnya pakai V. Enggak, bahasa Indonesia. Kalau bahasa Indonesia mah V ya. Coba lihat di KTP. Kalau di KTP itu provinsi atau provinsi? Provinsi. Yang kedua. Iyalah yang kedua. Yang kedua pakai V. Bukan P nyebutnya. Bukan provinsi gitu ya. Tadi yang benar tuh pakai Victor kan ya. Jadi yang keduanya provinsi bukan provinsi gitu ya. Ya, provinsi. Pakai V kan? V. Iya. Jadi yang keduanya itu provinsi bukan provinsi. Nah, gitu ya. Coba saya mau tadi ini saja. Gugun boleh baca di R, kemudian XY sama dengan N, kemudian dan seterusnya, coba dibaca. Nah, mengenai ini kebetulan kan waktu S1 saya juga menggunakan kuantitatif. Jadi kan kalau uji validitas itu lebih kepada penentuan atas indikator pertanyaan kalau tidak salah. Ya, betul. Benar atau tidaknya pertanyaan yang akan kita sebar. Cuma memang untuk lebih jauhnya, mohon maaf gitu ya, saya juga belum sempat baca-baca lagi. Ya udah, oke, berarti nanti belajar lagi. Nanti pokoknya kalau pas ujian, kalau ini pilihannya kuantitatif, walaupun sebenarnya kalau saya karena ini saya sebenarnya rekomendasi lebih ke kualitatif sebenarnya. Jadi tapi kalau memang tadi percaya, yakin dengan penguasaan kuantitatif, ya nggak apa-apa, belajar lagi gitu ya, belajar lagi. Jadi saya pengen baca ini karena saya bukan kuantitatif, saya pun lagi mau belajar lagi nih untuk yang kuantitatif. Baik, terima kasih. Itu dari saya. Kita lanjutkan ke Pak Dr. Kurnia, kemudian nanti Pak Bukhari terakhir. Oke, silakan.